Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tahir Ramlan, NIM 224010007, kelas Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam. Kehidupan Arab sebelum datangnya Islam dikenal juga sebagai zaman jahiliyah, yaitu dikenal sebagai kebodohannya sebelum diutusnya Nabi. Sebelum diutusnya Nabi, orang-orang banyak yang menyembah berhala dan menganut agama selain Islam, yaitu Yahudi, adapun juga Nasrani dan lain-lain. Untuk kehidupan sosial bangsa Arab pada saat itu sangat buruk sekali, yaitu banyaknya perbudakan dan pelacuran. Pada saat itu hal tersebut adalah hal yang normal, bahkan anak bisa menikahi ibunya sendiri. Perempuan pada zaman jahiliyah itu dianggap sebagai benda mati. Jadi ketika seorang Arab itu melahirkan anak perempuan, maka biasanya mereka akan mengubur hidup-hidup anak tersebut. Seperti halnya yaitu membunuh bayi perempuan, berjudi, menyembah berhala, memperjualbelikan perempuan. Untuk perekonomian masyarakat pada bahasa Arab pada saat itu, banyak yang bekerja sebagai pedagang, petani, dan peternak. Yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi dimulai yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah tersebut ditujukan kepada keluarga, saudara, atau kerabat-kerabat dekatnya. Mereka yang masuk Islam pertama kali disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Selama beberapa waktu turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang isinya perintah kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, yang dilaksanakan di Bukit Tofa. Yang mana ketika itu dakwah ini dilakukan pada saat Umar menyatakan diri masuk Islam, yang kemudian ditentang oleh kaum Quraisy. Itulah Nabi dan para sahabat diboikot selama 3 tahun, yang mana isinya antara lain tidak boleh berbicara dengan orang Islam, tidak boleh berjual beli dengan orang Islam, tidak boleh menikah dengan orang Islam, tidak boleh mengantarkan jenazah orang Islam sampai ke kuburan. Tak lama setelah itu Nabi dan pengikutnya hijrah ke Habsyi dan diterima oleh Raja Habsyi dan melindungi orang yang bertempat tinggal di negaranya yang bernama Asimah An-Najasyi. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian, sebanyak 12 orang rombongan haji yang berasal dari Madinah itu menyatakan diri untuk masuk Islam, dan terjadilah pada saat itu perjanjian Aqabah 1, yang mana isinya antara lain tidak mempersekutukan Allah, tidak berdusta, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak perempuan, tidak memfitnah, tidak melakukan hal-hal yang tercela, dan juga akan tetap setia kepada Rasulullah. Dakwah Rasulullah di Madinah berlangsung selama 10 tahun. Alasan Nabi dan sahabat ke Madinah karena mendapat tekanan dan gangguan, bahkan ancaman dari kaum Quraisy pada saat itu. Adapun dakwah Nabi yang mengakibatkan terjadinya peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah, yang disebabkan karena rasa iri kaum kafir Quraisy. Yang kedua yaitu adanya Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 12 Maret 3 Hijriah, yaitu karena
ada rasa dendam setelah kalah pada perang Badar. Yang ketiga, perang Khandaq, yaitu perang yang terjadi karena kegagalan dalam perang Uhud. 4. Perang Hudaybiyah, karena adanya isu terbunuhnya Utsman bin Affan. Kelima, penaklukan kota Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah, disebabkan karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dan menyerang kaum muslimin. 6. Haji Wada atau haji perpisahan yang terjadi pada tahun 10 Hijriah. Yang ketiga yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin itu adalah masa di mana masa-masa pergantian kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Kepemimpinan tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam kurang lebih selama 30 tahun, dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Khulafaur Rasyidin antara lain yaitu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana saat itu menjabat selama 11 sampai 13 Hijriah, yaitu sekitar 2 tahunan lebih. Abu Bakar memiliki sifat yang jujur, cerdas, cakap, pemberani, pemaaf, dermawan, dan berakhlak mulia. Prestasinya antara lain pada masa kepemimpinan beliau yaitu menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam, menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat, menumpas gerakan nabi palsu, dan juga membukukan Al-Quran. Khalifah selanjutnya setelah Abu Bakar As-Siddiq yaitu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun kurang lebih. Umar bin Khattab yaitu terkenal dengan sifat yang tegas, pemberani, juga memiliki sifat yang jujur, cerdas, dan bijaksana. Hal-hal yang dilakukan beliau pada saat kepemimpinannya yaitu pembagian daerah kekuasaan, pembentukan dewan, menentukan tahun baru Hijriah sebagai tahun baru Islam, membangun dan memperindah masjid, dan memperluas wilayah penyebaran agama Islam. Khalifah selanjutnya yaitu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki sifat yang jujur, dermawan, rendah hati, bijaksana, dan cerdas. Prestasinya pada saat kekuasaan beliau yaitu adalah membangun dan memperindah Masjid Nabawi, menyempurnakan pembukuan Al-Quran, membangun angkatan laut, dan juga memperluas wilayah penyebaran agama Islam. Selanjutnya Khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu masa kepemimpinannya selama 15 tahun. Ali dikenal memiliki sifat yang cerdas, jujur, bijaksana, fasih, sabar, dan pemberani. Prestasinya antara lain mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, memajukan ilmu bahasa, dan memajukan bidang pembangunan. Materi keempat yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Keberhasilan Bani Umayyah pada saat itu antara lain keberhasilan dalam sistem pemerintahan, pendirian Departemen Pencatatan atau Diwanul Khotam, pendirian pelayanan pos Diwanul Barib, pemisahan urusan keuangan dan urusan pemerintahan dengan mengangkat pejabat bergelar Shahibul Kharaj, penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, pencetakan mata uang, pembangunan fasilitas umum, semisal gedung, masjid, sumur, jalan raya, pengurangan pajak, dan penghentian pembayaran upeti bagi orang yang baru masuk Islam. Adapun juga keberhasilan dalam
modal agama dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Antara lain yaitu penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu, pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta, pengumpulan hadis, juga menyamakan kedudukan orang Arab dengan Arab sehingga mereka bisa kembali bersatu. Adapun terbentuknya kekhalifahan Umayyah pada saat itu yaitu kehidupan khalifah yang bermewah-mewahan, terjadinya perang saudara di keluarga istana, kudeta dalam lingkungan istana. Adapun pertentangan kelompok Arab Utara dan Selatan, perlakuan tidak adil terhadap kaum Mawali, terjadinya kudeta dari Bani Abbasiyah. Kelima yaitu peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Faktor yang mendorong kaum muslimin untuk menaklukkan Andalusia diantaranya yaitu adalah suasana perang di antara kaum muslimin dengan orang-orang yang dikenal orang-orang Kristen di Spanyol, yang dikenal sebagai tempat bertemunya beberapa umat beragama. Yang kedua, pergolakan di kalangan penduduk Spanyol, antara lain kaum Romawi, kaum Yahudi, Vandal, Kristen atau Nasrani. Faktor inilah yang mendorong kaum muslimin untuk menyerang Spanyol karena yakin dapat menaklukkan dengan mudah. Yang ketiga, perebutan kekuasaan yang berlaku di daerah Spanyol. Umat Islam diundang oleh kalangan tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Serangan kaum muslimin ke Spanyol atas undangan penduduk dalam negeri itu sendiri untuk mempertahankan hak-hak mereka. Nah, niat kaum Islam untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Pada tahun 711 Masehi, kaum muslimin telah menyelesaikan penaklukan seluruh kawasan Afrika bagian utara. Mereka telah menaklukkan Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Tujuan utama penaklukan tersebut adalah berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan agama ini kepada manusia, sehingga penaklukan Spanyol pun dilakukan oleh kaum muslimin. Keputusan penaklukan Islam terhadap Andalusia dipimpin oleh Musa bin Nusair dan mengangkat Torik bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan dengan menaklukkan Pulau Bayar dahulu dan menggabungkan ke dalam wilayah kaum muslimin. Kemudian terjadilah peristiwa Ceuta dan pertolongan Allah yang memudahkan kaum muslimin menaklukkan Andalusia. Kemajuan pesat terjadi pada saat itu, antara lain aspek sosial, ekonomi, arsitektur, agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat, seperti filsafat, ilmu kimia, astronomi, bahasa, dan sastra, matematika, dan lainnya. Dalam bidang arsitektur, keindahan Spanyol bahkan menyaingi Konstantinopel. Salah satu peninggalan Islam Spanyol yaitu adalah Alcázar Al-Kabir. Demikian juga lalu lintas perdagangan di Andalusia Spanyol itu mengalami perkembangan besar. Hasil produksi seperti tekstil, logam, kayu, kulit, hasil kerajinan tangan, dan beberapa yang lainnya. Dalam bidang politik, para khalifah Islam Andalusia seperti Abdurrahman Al-Dakhil, Abdurrahman Al-Nasir, yaitu merupakan pemimpinan yang kuat dan berwibawa sehingga mampu menaklukkan berbagai wilayah Spanyol. Itu adalah prestasinya. Sedangkan adapun kemunduran Islam di Spanyol
disebabkan dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama, sistem pengangkatan khalifah kurang jelas, munculnya kerajaan-kerajaan kecil, fanatisme kesukuan, kesulitan ekonomi. Dan juga faktor eksternal, yaitu karena wilayah Spanyol masih terkecil saat itu, dan konflik antar Islam dengan Kristen, juga Islam masuk di sana. Materi selanjutnya adalah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah sendiri didirikan oleh Abdul Abbas As-Sofyan yang berkuasa selama kurang lebih 5,5 abad, yaitu mulai pada tahun 750 sampai 1258 Masehi dan berpusat di kota Baghdad, Irak. Sementara pemerintahannya yaitu berupa musyawarah mufakat. Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 khalifah, tetapi hanya 4 khalifah yang terkenal pada saat itu, yaitu antara lain Abdul Abbas As-Sofah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan juga Abdullah Al-Ma'mun. Adapun keberhasilan Bani Abbasiyah pada saat itu antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, penerbitan administrasi pemerintahan, pengangkatan wazir atau perdana menteri, juga pengangkatan Risaul Kitabah, sekretaris negara, pembentukan Mahkamah Agung juga politik dan militer. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam bidang militer, Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Dalam segi ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan pertanian mengalami kemajuan. Dalam segi budaya seperti seni arsitektur dan seni pada tatanan kota. Keturunan dinasti keruntuhan dinasti Abbasiyah pada saat itu terjadi karena pada saat itu adanya hubud dunia, kecintaan yang berlebih terhadap kemewahan dunia, konflik daerah daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan, dan juga meningkatnya konflik keagamaan, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme, banyak muncul pemberontakan dan juga dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Yang tugas yang saya buat kali ini, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.